kemarin kan ngobrak-ngabrik patok besi nih, Mas Bro ya. Kok berani ngobrak-ngabrik patok besi itu? Berani dong. Berani ya. Gue Gepan mulai. Ya, welcome Mas Bro Nuryono Ya. ya di podcast Mas Bro. Ya, Pak Nuryono ini Kapolres Lubuk Linggau ya. Selamat datang di podcast Mas Bro. Ya. Ya, walaupun sekarang masih kondisi pandemi ya, Mas Bro ya. Ya. Sekarang semua kegiatan juga dibatasi. Betul. Jadi terpaksa hari ini memang kita podcastnya tetap prokes ya, menggunakan masker Harus ya. prokes. Iya. Oke Mas Bro, saya mungkin langsung to the point aja lah, karena mungkin juga banyak pertanyaan masyarakat dan teman-teman yang lain, ya kan. Kemarin kan ngobrak-ngabrik patok besi nih, Mas Bro ya. Kok berani ngobrak-ngabrik patok besi itu? Berani dong. Berani ya. Karena memang udah ada peta wilayah, memang ini harus harus diatasi nih. Betul, betul. Betul ya. Nah, jadi begini nih. Nah, kita cerita dulu deh. Iya. Awalnya memang kita mendapatkan laporan kaitannya dengan kondisi di patok besi seperti apa. Dan ini berulang kali kita pelajari, karena memang setiap kita melakukan kegiatan ke arah sana ya, untuk melakukan penindakan itu pasti bocor. Nah, inilah yang kemudian kami siasati, yang saya perintahkan para perwira, kemudian juga anggota untuk mencoba supaya gimana caranya wilayah patok besi ini bisa kita amankan. Alhamdulillah pada saat itu kita bergerak jam 2 pagi. Jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi. Kita gerak senyap ya. Dan alhasil ternyata memang yang memprihatinkan, di sana banyak betul Orang-orang yang lagi ini ya. yang lagi di ya kalau kita bilang seperti diskotik lah. Seperti diskotik ya. Rame betul di sana. Nah, Mas Bro, kan tadi katanya selama ini kan sering bocor nih, Ya. Mas Bro ya. Ya. Karena kita udah tahu lah, patok besi ini kan salah satu legenda lah di Lubuk Linggau ya. Betul. Orang kalau bilang Lubuk Linggau ada patok besinya. Seperti daerah lain lah, mungkin Surabaya dulu ada dolinya, ya kan. Nah, gimana ceritanya? Kok beberapa kali yang sebelumnya itu bisa bocor? Bocornya ini dari mana sebenarnya? Kita nggak tahu ya, karena Iya. kan jarak daripada Polres Iya. ke patok besi ini kan membutuhkan waktu sekian menit. Kemudian jarak beberapa kilometer. Nah, tentunya jarak dan waktu inilah yang akhirnya mungkin bisa memberitahukan orang yang berada di sana, sehingga pada saat petugas datang ke sana atau berada di sana atau sampai di sana itu sudah bubar. Udah bubar ya. Dan sering terjadi memang cuma 10 orang didapati, 15 orang didapati, dan sudah tidak ada barang bukti lagi. Nah, kemudian kegiatannya pun sudah berhenti semua. Nah, inilah yang kemudian menjadi aneks kita. Kemudian kita melakukan CB yang setidaknya bagaimana untuk bisa mendapati semua kegiatan mereka. Seperti itu. Butuh waktu berapa lama kemarin untuk menyelidiki lah patok besi ini, dan sebelum kemarin petugas itu turun ke lapangan? Ya, nggak begitu lama ya. Nggak begitu lama ya. Alhamdulillah. Artinya dengan beberapa strategi yang sudah kita siapkan, alhasil ya 2 kafe itu bisa kita gerbek. Iya. Saya Mas Bro tuh hebat loh Mas Bro, ya kan? Karena udah lama nih patok besi ini, ya kan? Dan di zaman Mas Bro Nuryono ini patok besi diobrak-abrik dan bahkan ditutup ya sekarang ya. Alhamdulillah, pemerintah kota sudah menutup tempat tersebut. Iya. Dia tidak memberikan izin kaitannya dengan kegiatan apapun yang di sana di patok besi tersebut. Seperti itu. Udah diobrak-abrik 227 orang ya. 227 orang. Kemudian tempatnya ditutup permanen. Tempatnya ditutup. Luar biasa loh Mas Bro. Ya kan? Pasti masyarakat Lubuk Linggau ini bangga nih sama Mas Bro. Terima kasih. Kapolres Lubuk Linggau ya. Karena saya juga mantau di timeline media sosial itu, memang ya respon masyarakat itu sangat positif untuk kepolisian. Karena yang pertama berani ngobrak-ngabrik itu patok besi, kemudian juga ada tindak lanjutnya, ditutup permanen, dan di sana ada kampung Tangguh Bersinar. Tangguh Bersinar ya.
bersih narkoba ya, Mas Bro bersih ya. narkoba. Yalah, mudah-mudahan bisa memang benar-benar bersih ya. Betul. Nah, ini gini Mas Bro. Kemarin kan udah kita tutup permanen, kemudian ada kampung bersih narkoba. Ya. Nah, apakah seluruh kan di sana kan masih ada yang lain kan, karaoke yang lain. Ya. Apakah memang Patok Besi ini nggak boleh buka sama sekali untuk karaoke dan lain sebagainya? Ya, jadi seperti ini. Ya kaitannya dengan kegiatan masyarakat di sana. Misalnya ada yang menjual makanan, minuman, kemudian di sana dilengkapi dengan fasilitas mungkin bernyanyi. Ya tidak masalah. Nggak masalah. Artinya seperti kemarin disampaikan Pak Wali Kota juga, kaitannya dengan kegiatan misalnya warung, kemudian di sana ada kafe-kafe yang jual minuman, artinya minuman dari kopi, kan sekarang udah banyak nih minuman yang model-model seperti itu, yang nggak ada masalah. Yang tidak boleh kan kalau disalahgunakan, apalagi di sana ada peredaran narkobanya. Narkoba Digunakan seperti tempat dugem yang kemarin, seperti kafe, bukan kafe lagi itu kalau kita diskotik ya. Diskotik. Persis dengan suara musik yang keras, kemudian tempatnya didesain sedemikian rupa seperti diskotik ya. Apalagi kemudian setelah kita cek urin, ternyata semua atau 90% itu positif metafetamin. Dan tidak seluruhnya warga Lubuk Linggau kan ada datangan juga ya Mas Bro ya. Luar biasa memang gebrakan Mas Bro ini di Lubuk Linggau yang luar biasa. Ya tentunya ya, ini kan? Berkat kerjasama dengan seluruh masyarakat komponen Lubuk Linggau yang menginginkan Lubuk Linggau ini untuk Lubuk Linggau yang bersih dari narkoba, Lubuk Linggau yang sehat, Lubuk Linggau yang nyaman, yang aman, dan tentunya terlebih dalam masa pandemi COVID seperti ini kita sama-sama berupaya untuk terbebas dari COVID-19. Nah Mas Bro, kita kan tahu selain memang Patok Besi ini tempat awalnya itu jadi diskotik segala macam, kan ada prostitusinya juga nggak di situ? Ya, kalau kemarin yang kita berhasil amankan, kemudian kita analisa di sana, ya artinya memang lokasi ini sering dijadikan tempat yang pertama adalah prostitusi. Ya, kemudian juga peredaran daripada minuman keras, kemudian juga narkotika, obat-obatan terlarang, itu tempatnya di sana. Ya, makanya dari informasi kita dapat dan juga keprihatinan kita bersama, ya kita harus melakukan tindakan di sana. Nah, makanya kemarin kita amankan 227 orang dan kita juga lakukan pembinaan di luar yang terjerat daripada pidana. Nah, kita menginginkan di sana itu nanti menjadi lingkungan yang sehat kembali, tidak lagi dicap atau sebagai citranya itu buruk lah Mas Bro ya. Patok Besi itu tempat prostitusi atau esek-esek, kemudian juga tempat narkoba. Kita ingin jadikan kembali mengembalikan lingkungan itu menjadi lingkungan yang sehat. Oke, mantap. Ya, mungkin ini bakal menjadi ingatan masyarakat Lubuk Linggau loh Mas Bro. Ya kan? Walaupun ya mungkin nanti Mas Bro di mana, tugas di mana kan. Tapi pasti masyarakat Lubuk Linggau pasti bakal ingat siapa yang mengawali untuk menutup Patok Besi ini kan. Polisinya datang kemudian membawa orang-orang yang lagi dugem di situ, kemudian ditindaklanjuti dengan kampung bersih narkoba, ditutup permanen, citranya juga diperbaiki Patok Besi kan. Orang pasti ingat dengan Mas Bro. Amin. Ya kan? Itu masyarakat Lubuk Linggau pasti ingat. Saya pun tidak akan lupa Lubuk Linggau. Iya. Itu karena memang ya Patok Besi ini sudah jadi kayak legenda yang inilah di Lubuk Linggau ya kan. Orang tahu cerita Lubuk Linggau pasti bagi yang ini ya, bagi yang hobinya kayak gitu pasti Patok Besi. Betul. Ya kan. Nah Mas Bro, pemilik KP kan udah jadi tersangka ya? Ya, sekarang pemilik KP sudah kita proses dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan ini kita juga kemarin sudah kita kirim SPDP ke KPU, ya tentunya sedang proses lebih lanjut seperti itu. Pasal apa yang dikenakan untuk pemilik KP, Mas Bro? Ya, tentunya dalam pandemi COVID ini ya, pandemi COVID kita kenakan kaitannya dengan undang-undang karantinaan, ya. Kemudian tidak mengindahkan daripada surat edaran. Iya, surat edaran atau perintah daripada petugas. Nah, ini kita kenakan ke yang bersangkutan. Iya. Nah, Mas Bro, selain Patok Besi, di Lubuk Linggau ini ada nggak hal yang sama dengan Patok Besi sebenarnya? Kalau di Lubuk Linggau
Linggau sementara yang kita pantau ya Patok Besi ya. Yang paling parah ya? Paling parah. Mm-mm. Ya tentunya kita juga di tempat-tempat lain kita sudah coba cek, Mm-mm. kita patroli, ya semuanya berkumpul di Patok Besi. Seperti itu. Oke. Nah Mas Bro, cewek-cewek di Patok Besi ini kemana sekarang? Mungkin banyak juga orang nanya kan, kemana nih cewek-cewek Patok Besi sekarang ini? Nah itu pertanyaannya. Iya. Saya juga. Apa pulang ke asalnya? Nah, jadi kemarin setelah kita amankan semua, Iya. ya tentunya kita kembalikan kepada kepada orang tuanya masing-masing. Karena memang kemarin kami koordinasi dengan BNN kota, ya, untuk melakukan proses selanjutnya. Ya artinya mereka hanya dicek, kemudian barang bukti tidak ada padanya, kemudian urinnya positif. Nah, inilah yang kita laksanakan untuk asesmen kepada mereka yang telah menggunakan. Kemarin juga sudah dikembalikan kepada orang tuanya, ya tentunya dengan saya melibatkan Pak Camat, kemudian Pak Lurah, kemudian Pak RT-nya, ya, dan juga orang tuanya. Nah, jadi sanksi sosial pun ingin kita berikan kepada mereka supaya mereka pun jerah. Ya, artinya apa yang mereka lakukan selama ini kan salah. Nah, inilah kemudian yang mencoreng baik wilayah, kemudian juga nama mereka masing-masing untuk sama-sama sadar dan memperbaiki. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan, makanya kita terapkan kampung bersih narkoba, kemudian juga kita bersihkan lagi mereka dengan asesmen seperti itu untuk bisa kembali lagi normal hidup di masyarakat. Gebrakan yang luar biasa memang, Mas Bro ya. Saya salut sebenarnya sama Mas Bro Nuryono ini ya kan. Saya lihat kemarin pas penggerbekan dan langkah-langkah selanjutnya itu memang efisien ya kan, memang nggak cuman ngerbek kemudian ditangkap-tangkapin kemudian dilepasin begitu aja. Sanksi sosial juga tadi kan Mas Bro ya. Nah katanya kemarin ada pelajar juga. Betul, ada pelajar ya. Ada 8 orang. 8 orang. Yang artinya usianya masih di bawah 18 tahun. Ada yang pelajar SMP, kemudian SMA, dan juga yang tidak sekolah. Nah inilah yang kemarin menjadi keprihatinan kita bersama. Kemarin orang tuanya sudah kita panggil, kemudian juga dari Pak RT-nya, ya, dari Pak Lurah, kami sampaikan semua. Ini seperti ini, seperti ini. Dan artinya ke depan untuk lebih memperhatikan kembali anak-anak mereka, ya, khusus untuk orang tua. Kemudian juga Pak RT juga memperhatikan kembali lingkungannya seperti apa. Ya, jangan kemudian juga tidak peduli kaitannya dengan masyarakat ya ada di situ. Jadi memang butuh kepedulian dan kepedulian sesama lah ya Mas Bro ya. Nggak cuma polisi doang kan. Betul. RT-nya, lurah, camat, dan seluruh elemen masyarakat ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro. Nah Mas Bro, untuk Lubuk Linggau sendiri nih, kondisi Kamtibmas kita sekarang ini seperti apa sebenarnya? Ya, kaitannya dengan situasi Kamtibmas di Lubuk Linggau ini sementara relatif kondusif ya. Kondusif ya. Walaupun memang ada beberapa kejadian seperti mungkin ada penjamretan, kemudian ada pencurian. Nah inilah yang terus menjadi concern kami, ya, artinya di masa pandemi COVID seperti ini, di mana banyak orang juga yang kekurangan, diberhentikan dari pekerjaannya. Inilah menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah kota dan juga stakeholder yang terkait untuk bisa menciptakan suasana yang tenang, suasana yang nyaman, dan juga kita dapat memberikan setidaknya bantuan ataupun meringankan beban daripada saudara-saudara kita masyarakat Lubuk Linggau untuk dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Ya, kaitan dengan Kamtibmas ya tentunya ada beberapa, tapi tetap itu menjadi concern kami untuk menyelesaikannya. Tidak terlalu tinggi lah angka kriminalitas dan ini Mas Bro ya. Dan ini yang sedang kita bahas bersama tentunya. Ini kaitannya dengan Bali atau balapan liar. Iya, balapan liar. Sama tawuran. Betul. Kemarin. Sudah kita amankan. Iya. Tawuran sudah kita amankan. Ya artinya mereka anak-anak muda yang bereforia lah, dibilang. Pagi-pagi ya sebetulnya mungkin ingin menunjukkan ini loh, kami dari wilayah sini. Iya. Nah, cuma yang disalahartikan oleh mereka dengan membawa senjata tajam, bahkan sempat ada yang melukai. Nah inilah yang kita tidak
boleh gitu kan, dan makanya kemarin sudah kita antisipasi, alhamdulillah seluruh tersangkanya sudah kita amankan. Walaupun memang ada korban yang terluka. Yang terluka kan. Gitu. Nah kita proses. Artinya ke depan mungkin lebih konsen juga untuk mengantisipasi terjadinya tawuran-tawuran yang lain ya Mas Bro ya. Setiap pagi memang saya sudah tempatkan personel saya untuk di titik-titik rawan tersebut. Dan kita juga terus menghimbau untuk dalam kondisi seperti ini atau COVID seperti ini untuk tidak melakukan mobilitas, membuat kerumunan. Makanya olahraga pagi pun kita tidak ada seperti di Taman Kurma pun sebenarnya kita tutup tuh. Cuma karena memang terlalu banyak masyarakat yang datang ke sana kemudian berkumpul-kumpul, itu udah kita bubarkan. Seperti itu, termasuk di Citos. Iya, Tos. Di Tos ya. Tos itu juga udah kita bubarkan terus. Tapi memang kalau mereka yang ingin berolahraga ya silakan, tapi yang berkerumun, nongkrong-nongkrong lah yang kita untuk bubarkan. Kita bubarkan ya. Betul. Oke, Mas Bro. Mas Bro, saya mau tanya juga nih sebenarnya ya. Mas Bro ini sebenarnya sebelum jadi Kapolres Lubuk Linggau di mana, Mas Bro? Saya? Iya. Saya dulu di Polrestabes. Di Polrestabes Palembang. Kalau awal sendiri jadi polisinya? Awal karir saya jadi polisi, Pama dulu saya di Palembang. Palembang ya? Ya, Pama Polda Sumsel. Kemudian saya pernah ke dinas di Batu Raja. Batu Raja. Kemudian di Ogan Ilir. Terus di Polrestabes. Atau zaman dulu tuh Poltabes namanya. Poltabes. Terus saya sekolah lagi, kemudian Kalimantan. Pernah Kalimantan? Pernah di Kalimantan. Gitu. Kalimantan, kemudian saya sekolah lagi, baru saya ke Bangka Belitung. Bangka Belitung juga. Bangka Belitung. Jadi memang udah panjang lah karir pengalaman dan karir-karir yang dilewati ya, Dan ya. Oke. Mungkin disitulah bentuk beraninya mubarin bata besi ya. Mungkin ngambil ilmu Kalimantan ya, Mas Bro ya. Oke, Mas Bro ini berapa saudara sebenarnya, Mas Bro? Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Anak keempat dari 5 bersaudara. Aslinya orang mana? Saya asli orang Jawa. Orang Jawa. Ya. Saya dari saudara-saudara saya paling nekat. Paling nekat ya? Paling nekat ya, artinya mungkin paling beda lah dibandingkan saudara-saudara. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain ya mereka biasa-biasa aja. Kalau saya agak mungkin ya emang udah bandel dari dulu. Udah bandel. Berarti pernah bandel ya? Ya. Tapi bandel-bandel anak muda biasa. Bandel anak muda, nggak tawuran ya Mas Bro ya, nggak narkoba. Ya, enggak. Ya. Kalau 3 saudara yang lainnya profesinya apa? Di Jakarta semua. Di Jakarta. Iya. Polisi juga? Enggak ya? di polisi. Makanya saya bilang saya paling beda sendiri. Paling beda ya? Paling nekat sendiri. Kalau orang tua gimana keadaannya? Dulu maksudnya waktu Mas Bro masih kecil. Kalau saya dididik orang tua saya tidak pernah ya udah kamu ingin jadi apa gitu silakan. Orang tua selalu mendorong support ya. Ya, yang penting jangan merugikan orang lain. Seperti itu. Kamu punya saudara, punya keluarga, berpikir jangan berbuat yang merugikan. Gitu. Karena dampaknya pasti akan ke keluarga, ke saudara-saudara kamu. Seperti itu. Berarti di Jawanya dari kecil sampai besar ya, ya Mas Bro ya? Nah, gimana ceritanya bisa di Palembang? Oh, gitu. Ini kemarin jadi polisinya. Ya, kita kan dulu saya SMA di Jakarta. SMA di Jakarta. Saya lahir di Jawa Tengah. Terus saya besar di Jakarta, mulai sekolah saya pun di Jakarta. Ya, artinya kalau Jakarta sekarang kan nggak seperti dulu. Kalau sekarang kan macet betul. Iya. Kalau dulu saya sekolah aja pakai sepeda. Pakai sepeda ya? Iya, pakai sepeda. Makanya hobi sepeda sampai sekarang mungkin ya. Ke bawah sampai sekarang. Iya. Oke. Sekolahnya naik sepeda. Sekolah saya naik sepeda. Gitu. Ya lumayan 5 kilo. 5 kiloan ya nggak sepeda. Dulu kan saya tinggal di daerah Cilandak ya. Saya pindah ke daerah Rempoa Bintaro itu. Nah, saya kalau naik angkot itu males saya. Males ya? Sudah kita punya sepeda BMX dulu. Bapak saya yang belikan itu sudah. Akhirnya naik sepeda. SMA itu ya Mas Bro ya?
Enggak, Hah? SD SMP naik sepeda. Naik sepeda ya? Iya. Oh. SMA naik angkot saya. Naik angkot. Iya. Naik angkot. Gitu. Nah, bisa ikut di Palembang? Nah, jadi saya dulu tuh nggak ini ya, nggak tertarik untuk masuk Akabri kalau zaman dulu. Iya. Saya cuma diajak sama teman SMA Hmm. saya itu, ayo no, antar saya kemana? Ke Hmm. Kodam katanya. Zaman dulu kan di Kodam tuh. Mm. Kodam ngapain? Daftar Akabri. Wah, Hmm. daftar Akabri kan udah Hmm. keren tuh. Nah, udah saya anterin. Hmm. Saya anterin. Nah, besoknya malah dia nanya, loh kamu gak daftar sekalian? Ah, enggak ah, udah Hmm. gantian. Besok saya antar kamu untuk ngurus surat-surat, Hmm. kita daftar. Ya Oh. sudah. Akhirnya daftar. Orang tua pun saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu kalau saya daftar Akabri. Hmm. Gitu. Terakhir pas saya mau tanda tangan administrasi itu, Hmm. aduh, ini apa? Hmm. Ini pernyataan untuk menjadi prajurit karir gitu. Hmm. Nah, bersedia ditempatkan di mana saja, apalah banyak lah pokoknya. Nah, sudah, baru tahu kalau saya daftar angkatan. Gitu. Orang tua berarti waktu itu masih di Jawa Tengah? Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Ke Palembangnya sama teman tadi? Enggak. Daftarnya di mana? Di Jakarta. Palembang. Oh, di Kita Jakarta. ini kan kalau sudah lulus Akpol, Heeh. itu nanti ada malam penempatan. Oh. Nah, kemudian disitulah dibagi. Mm-mm. Nah, waktu itu saya ada 243 orang ya, Mm-mm. angkatan saya. Itu dibagi seluruh Dibagi Indonesia. ya. Hmm. Nah, saya dengan 10 orang teman saya, Mm-mm. ya, total jadi 10 orang, Mm-mm. kita dapat di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ya. Di Poltabes tadi. Di Polda dulu. Oh, di Polda. Ya, dari Polda baru dibagi-bagi lagi. Baru bagi-bagi lagi ya. Oh, jadi ceritanya udah pendaftar ke Akabri juga orang tua nggak tahu ya. Nggak tahu. Pas tahu kena marah nggak? Kaget aja. Kaget ya. Pada ngomong-ngomong. Oke, Mas Bro. Orang tua masih ada sekarang, Mas Bro? Bapak sudah Pak sudah nggak ada ya. Ibu masih ada ya. masih Di mana sekarang Ibu? ada di Jawa. Ada di Jawa ya. Mungkin Mas Bro ada nggak pesan pesan dari nasihat dari ayah mungkin atau bapaknya yang mungkin sekarang masih selalu Mas Bro ingat dan Mas Bro jalanin, Mas Bro? Gitu ya. Iya. Selalu jadi orang baik. Selalu jadi orang baik ya. Oke, Jadikan mantap. selalu orang baik. Makanya- Dimanapun tempat. Makanya sekarang ngajak patok besi itu jadi baik-baik ya, Mas Bro ya. Siap. Oke, Mas Bro. Ya memang luar biasa ya. Perjalanan itu panjang ternyata ya. Hobi sepeda sampai sekarang juga masih hobi sepeda, Mas Bro ya. Alhamdulillah, buat kesehatan. Buat kesehatan, apalagi di zaman pandemi ini, Mas Bro ya. Ya. Mas Bro ini pernah buntu enggak, Mas Bro? Dari kecil sampai sekarang, Mas Bro? Buntu. Iya. Buntu saya rasa pernah ya. Pernah buntu ya? Buntu juga. Zaman kapan itu? Itu waktu saya apa ya, dulu masih PAMA ya, baru lulus itu kan. Baru lulus. Nah, kita kan terima gaji waktu cuma berapa gaji saya tuh, 900.000 atau Awal-awal ya? awal. Mm-mm. Kita kan belum ngerti lah ngatur Mm-mm, gaji terkeuangan ya. orang. Mm-mm. Ternyata apa, baru tanggal berapa itu, kok sudah habis Sudah nih? habis. Gimana ya? Jadi gimana ngatasinya? Kita mau telepon gitu Heeh. kan, mau telepon apa namanya, orang tua malu. Malu. Ya wes, nah itulah tadi yang saya bilang, Heeh. kalau kita menjadi orang baik ada saja kan. Ada saja jalannya. Tiba-tiba ada juga yang ada senior itu, Heeh. nah, nih Nur ada rezeki, wah. Oh. Untuk Itu mengatasi rezeki orang baik. karena jadi orang baik tadi kan, karena pesan orang tua harus selalu jadi orang baik. Ya. Tuh ya, Mas Bro sekalian, Kapolres pun pernah buntu ternyata, tapi dulu. Ya. Karena memang ya setiap orang kan punya perjalanan masing-masing ya, Mas Bro ya. Tuh. Jadi harus bisa mengatur gitu. Iya, harus bisa mengatur. Dulu belum bisa ngatur. Masih bujangan dulu ya, masih bujang ya. Sekarang istri? Istri 1, anak 4 saya. Anak 4 orang. Nama istrinya siapa, Mas Bro? Ana ya. Ana ya, Ibu Ana ya. Kalau anak 4 ya? 4. 4. Yang pertama? Aryo Damar. Aryo Damar. Cowok ya. Usianya berapa sekarang? Sekarang berapa ya? 13 ya. 13. Oh, masih 13 ya. Kemudian yang kedua Alvino Rasa itu 12. 12. Kemudian Al Ghazali Fatah itu dia usianya sekarang
11. 11. Kemudian Abimanyu Mm-mm. itu dia 6 tahun ya. Nah, oh 6 tahun. 6 tahun. Gitu. Oke. Yalah Mas Bro, kita doakan supaya Mas Bro Amin. dalam menjalankan tugasnya sukses terus, ya kan? Tetap selalu jadi orang baik, Ya. ya kan? Dan kepolisian juga selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Amin. khususnya Mas Bro Nuryono, ya kan? Terima kasih udah hadir di podcast Mas Bro, Ya. dan semoga ke depan juga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi yang lebih panjang lagi Mas Bro ya. Terima kasih Mas Bro. Oke, makasih, Oke, Mas. terima kasih.